Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya David Rolik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya kerjakan dengan topik outsourcing sistem informasi mengenai analisis cost benefit perpindahan dari on-premise ke infrastruktur AWS pada perusahaan media dengan mata kuliah Informasi Sistem Strategi Manajemen dan Akuisisi. Di sini ada latar belakang, yaitu industri teknologi informasi saat ini mengalami pergeseran besar menuju cloud computing. Perusahaan media menghadapi kondisi operasional yang sangat dinamis, seperti lonjakan trafik secara tiba-tiba akibat berita virtual atau live streaming. Infrastruktur on-premise memiliki keterbatasan karena kapasitasnya bersifat statis dan membutuhkan waktu lama untuk ditingkatkan. Selain itu, biaya pengadaan dan perawatan server fisik sangat tinggi. Dengan kondisi ini mendorong perusahaan media untuk mencari solusi alternatif yang lebih adaptif, yaitu menggunakan cloud computing. Lalu selanjutnya ada konsep dasar mengenai outsourcing sistem informasi. Outsourcing sistem informasi merupakan strategi manajemen di mana perusahaan tidak lagi mengelola seluruh komponen TI secara internal. Dalam konteks cloud computing, AWS berperan sebagai pihak ketiga yang menyediakan dan mengelola infrastruktur TI. Dengan demikian, perusahaan media tidak perlu lagi mengalokasikan sumber daya untuk pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan server fisik. Hal ini memungkinkan manajemen dan tim internal untuk lebih fokus pada pengembangan konten, inovasi layanan, serta strategi bisnis yang memberikan nilai tambahan secara langsung. Lalu selanjutnya ada konsep dasar mengenai migrasi cloud. Migrasi ke cloud itu bukanlah proses yang sederhana, melainkan melibatkan analisis terhadap aplikasi, data, dan arsitektur sistem yang ada. Pendekatan lift and shift digunakan ketika perusahaan ingin migrasi cepat dengan risiko yang sangat minimal. Namun, efisiensinya terbatas. Lalu ada replatform, yaitu memberikan optimasi modern, sedangkan rearchit memungkinkan pemanfaatan penuh teknologi cloud, tetapi memerlukan biaya dan waktu lebih besar. AWS menyediakan layanan inti seperti EC2, S3, dan CloudFront yang sangat relevan untuk kebutuhan perusahaan media, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi konten digital. Selanjutnya ada tujuan migrasi ke AWS. Perusahaan media membutuhkan sistem yang dapat menyesuaikan kapasitas secara otomatis tanpa gangguan layanan. AWS menyediakan kemampuan auto scaling yang memungkinkan sistem menyesuaikan diri dengan lonjakan traffic. Selain itu, model pay as you go mengurangi pemborosan biaya akibat kapasitas yang menganggur. AWS juga menawarkan tingkat keandalan tinggi dengan infrastruktur global serta sistem keamanan yang memenuhi standar internasional. Dengan migrasi ini, perusahaan dapat mengurangi beban operasional TI dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna.
Selanjutnya, di sini ada perbandingan lingkungan mengenai on-premise dan AWS Cloud. Di sini on-premise itu memiliki CapEx tinggi seperti server, storage, dan network, lalu biaya maintenance serta ruangan, listrik dan cooling, lalu ada skabilitas lambat, dan SDM TI internal yang besar. Lalu untuk AWS Cloud ini itu memiliki pay as you go, lalu tidak perlu untuk membeli hardware-nya, dan memiliki skabilitas yang cepat dan maintenance yang minimal atau bisa dilakukan di dalam OS tersebut. Selanjutnya ada komponen biaya atau cost analysis. Biaya untuk on-premise ini tuh ada 4 poin. Yang pertama, investasi hardware dan lisensi. Yang kedua, ada biaya operasional seperti listrik, cooling, dan ruangan. Yang keempat, ada maintenance dan upgrade. Lalu yang kelima, ada tenaga TI dan internal. Untuk biaya migrasi ke AWS itu ada 4 poin juga. Yang pertama itu biaya migrasi seperti tools dan tenaga ahli. Lalu ada re-exit aplikasi. Lalu ketiga ada biaya operasional AWS bulanan. Dan yang terakhir ada potensi downtime saat transisi. Selanjutnya ada komponen manfaat atau benefit analysis. Di sini selain penghematan biaya jangka panjang, AWS memberikan manfaat berupa peningkatan performa layanan, kecepatan distribusi konten, dan keamanan data. Perusahaan juga tidak perlu lagi mengelola hardware sehingga dapat mempercepat peluncuran produk dan layanan baru. Manfaat non-finansial seperti peningkatan kepuasan pengguna dan fleksibilitas bisnis seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang perusahaan media. Lalu selanjutnya ada analisis cost benefit mengenai TO dan ROI, yaitu total cost of ownership atau TCO itu menghitung seluruh biaya kepemilikan sistem selama periode tertentu, biasanya 3 sampai 5 tahun. Perbandingan TCO menunjukkan bahwa cloud cenderung lebih ekonomis dalam jangka panjang. Lalu return on investment atau ROI mengukur sejauh mana manfaat yang diperoleh mampu menutupi biaya migrasi. Analisis ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data, bukan berbasis asumsi. Selanjutnya, resiko dan tantangan migrasi, yaitu vendor login dapat membatasi fleksibilitas perusahaan di masa depan. Selain itu, aplikasi legacy sering kali sulit dimigrasikan tanpa modifikasi signifikan. Ketergantungan pada konten internal juga menjadi tantangan utama. Jadi oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan migrasi yang matang, termasuk mitigasi resiko teknis dan kesiapan sumber daya manusia. Lalu di sini ada rekomendasinya. Perusahaan disarankan untuk memulai migrasi dari workload yang paling sederhana guna meminimalkan resiko. Pendekatan hybrid cloud dapat digunakan sebagai solusi transisi. Selain itu,
Optimasi biaya AWS dan pelatihan SDM sangat penting untuk memastikan pemanfaatan cloud yang efektif dan berkelanjutan. Untuk kesimpulannya, yaitu dengan perencanaan yang tepat, migrasi ke AWS mampu menurunkan total biaya kepemilikan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menyediakan sistem yang lebih scalable dan andal. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada aspek teknologi, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutannya bisnis perusahaan media. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.